Renungan pagi pada pagi hari ini terdapat dalam Yesaya 55 ayat 1. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Judul renungannya pada pagi hari ini untuk kita renungkan adalah Jalan Tuhan adalah yang terbaik. Bacaannya demikian. Ketika Tuhan menciptakan manusia dan seluruh bumi, seluruh hewan, Dia menciptakan makanan yang berbeda untuk setiap jenis hewan. Masing-masing sangat cocok dengan kimiawi tubuh mereka. Sapi memakan makanan yang berbeda dengan kucing. Burung memakan makanan yang berbeda dengan ikan. Makanan yang Tuhan ciptakan untuk setiap hewan adalah sempurna agar hewan dapat berfungsi dengan optimal. Bagi manusia, Tuhan menciptakan buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan tumbuhan. Dan untuk bayi manusia diciptakan air susu ibu. Memasukkan manusia ke dalam proses pangan. Dan hal ini secara umum disebut bencana nutrisi. Makanan hasil buatan manusia umumnya menyumbat arteri, membebani sistem dengan kalori, dan menyebabkan penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, peningkatan kadar kolesterol darah, penyakit kandung empedu, osteoartritis, nyeri punggung bawah, dan banyak jenis kanker. Semua ini bisa menjadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan makanan. Manusia bahkan telah mencoba memperbaiki ASI dengan menggunakan formula yang terbuat dari susu sapi. Tetapi Tuhan merancang susu sapi untuk menumbuhkan sapi, sehingga ia memiliki protein, kalsium, dan natrium 3 kali lebih banyak di antara kandungan lain daripada ASI. Melalui pemrosesan di laboratorium, manusia telah menurunkan kandungan-kandungan ini untuk membuatnya mirip dengan ASI. Namun protein dari susu sapi masih menimbulkan alergi pada banyak bayi. Dan susu tersebut masih belum memiliki faktor-faktor yang membantu usus menjadi matang atau memiliki sel darah putih dan antibiotik yang akan melindungi bayi terhadap penyakit seperti asma, infeksi bakteri, sembelit radang usus besar, infeksi saluran cerna, eksim, tonsilitis, dan infeksi saluran kemih. Laboratorium mencoba membuat susu formula yang secara nutrisi cukup untuk bayi, menambahkan zat-zat yang hilang dalam susu sapi tapi ada dalam ASI. Namun ASI merupakan satu kesatuan fungsi dan gizi. Interaksi yang terjadi di antara elemen-elemennya sungguh menakjubkan. Manusia tidak akan pernah bisa secara memuaskan benar-benar menduplikasi apa yang Tuhan ciptakan. Mengapa kita begitu sulit menerima jalan Tuhan sebagai yang terbaik untuk kita? Bukan hanya dalam diet, tapi juga keselamatan. Keselamatan itu gratis, sama seperti air susu ibu. Tapi kita berusaha menggantikan pemberian Yesus dengan pekerjaan kita sendiri. Kita mencoba membeli keselamatan dengan menjadi baik, dan dalam prosesnya kita menjadi sakit. Jika bukan sakit secara fisik karena stres, kita tertekan secara emosional karena tidak pernah bisa cukup baik. Tuhan, bantu saya untuk mengingat bahwa jalanmu selalu yang terbaik. Umat Tuhan, refleksi dari keterangan penulis ini sangat baik. Manusia yang berdosa pada umumnya suka menggantikan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan ciptakan, kita mau kita lakukan atau kita buat dengan cara kita. Contoh kecil, sangat kecil dan sederhana yang kita dapat pada umumnya. Para wanita, Tuhan sudah ciptakan alisnya seperti itu. Dia suka ubah karena modis. Bibirnya,
Dia rubah warnanya, rambutnya, dia rubah. Ini sederhana, tetapi mereka bisa berdalih dan katakan, itu modis untuk terbaik. Seolah-olah pandangan mereka lebih baik dari apa yang Tuhan berikan. Sudah lihat, ini hal yang kecil. Makanan seperti yang sudah dijelaskan tadi. ASI ibu yang terbaik. Mereka mencoba mengubah untuk menggantikan ASI. Makanan-makanan yang Tuhan sudah ciptakan secara alami. Mereka ubah. Dulu saya tahun 80-an. Saya hanya tahu pisang goreng. Sekarang sudah berkembang. Sudah ada piscok. Sudah ada piscok keju. Sudah apa. Akhirnya dengan perkembangan-perkembangan ini, semakin berkembang juga penyakit-penyakit di dunia ini. Sudah lihat. Yang dulu saya tahu juga masih anak-anak ya. Biasanya apa namanya itu? Tepung kanji. Dulu kita tahu itu tepung kanji. Dulu saya anak-anak. Kita hanya pakai itu untuk lem. Tapi bayangkan sekarang sudah diciptakan jadi makanan. Akhirnya bukan sedikit manusia yang mengkonsumsi ini karena saking kebanyakan juga. Karena semua sudah jadi makanan dari bahan ini yang mereka bilang dari eh, ubi. Benar itu memang dari ubi tapioka. Dulu saya kenal ubi tapioka itu dulu saya masih anak-anak. Orang tua kami tidak pernah mengizinkan kita makan ubi tapioka karena dia punya kadar apa itu terlalu tinggi dan dikatakan itu beracun. Tapi dengan pengolahan yang hebat, akhirnya ubi tapioka ini bisa dibuat menjadi makanan malah sekarang. Dan akhirnya dampak dari konsumsi ini bukan sedikit orang yang mengalami kanker usus. Dan saya tanya di daerah terutama di Jawa ini. Saya tanya sehubungan dengan masalah ini, mereka katakan itu karena makanan-makanan yang diolah. Jadi tuh, saudara coba bayangkan. Banyak hal yang kita berusaha untuk menggantikan apa yang Tuhan telah berikan yang terbaik bagi kita. Dan refleksi yang paling besar juga terhubungan dengan keselamatan. Keselamatan itu free, bebas. Tuhan menyiapkan tanpa usaha. Makanya kitab Efesus dia katakan, keselamatan itu bukan usahamu, tapi berapa banyak dogma-dogma manusia mereka ciptakan pengajaran-pengajaran di mana dengan perbuatan baik engkau diselamatkan dan berusaha untuk berusaha melakukan hal-hal yang baik dan benar dan seolah-olah dengan perbuatan-perbuatannya dia memiliki garansi atau mendapatkan jaminan dia bisa ke sorga. Umat Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jangan kita ditipu dengan cara kita. Tidak ada sesuatu pun di atas dunia ini yang mana Tuhan menyuruh kita menggantikan apa yang sudah Dia tetapkan. Yang lebih buruk lagi, apa yang terjadi di masa 2300 petang dan pagi. Selama 1260 tahun, gereja mencoba mengubah doktrin-doktrin gereja, Alkitab, kepada usaha-usaha manusia yang tidak ada faedah untuk keselamatan. Malah mereka lebih berani mengganti hari kekudusan Sabat Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan dari hari Sabtu menjadi hari Minggu. Saudara bayangkan betapa berani manusia melakukan hal itu. Yang mereka katakan hari Sabtu itu adalah hari Sabat orang Yahudi. Sejak kapan orang Yahudi menciptakan hari Sabat? Sementara Tuhan sendiri sudah katakan Sabat itu adalah milikku. Kuduskan Sabatku, kata firman Tuhan.
Dan Yesus sendiri mengulangi dalam kitab Markus bahwa Sabat itu diberikan Tuhan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan manusia menggantikannya dengan hari Minggu sebagai satu hari ibadah, seolah-olah mereka lakukan itu untuk Tuhan, tapi tanpa disadari, setiap apa yang Tuhan perintahkan kita pelajari baik-baik. Bukan hanya sedikit yang manusia mencoba untuk mengubah ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan. Sampai yang bukan makanan, manusia ciptakan sesuatu yang mereka katakan ini makanan. Hari ibadah yang bukan Tuhan ciptakan untuk hari ibadah, dia katakan inilah hari ibadah. Tubuh yang Tuhan sudah ciptakan supaya sempurna, dia ciptakan yang baru dan dia katakan inilah tubuh yang paling sempurna. Berapa lama dan berapa banyak lagi akan diciptakan manusia guna untuk menentang yang maha tinggi. Dan saudara tahu, sampai saat ini bentuk peribadatan pun yang Tuhan telah tetapkan dari awal untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, mereka gantikan dengan kepuasan emosional. Dan mereka katakan itu adalah ibadah yang benar. Umat Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita kembali untuk mengevaluasi sistem keagamaan kita, kepercayaan kita, dan kehidupan kita sendiri. Apakah yang kita lakukan hari ini betul-betul apa yang Tuhan perintahkan? Atau kita hanya mengikuti budaya manusia atau keinginan-keinginan manusia yang kita sendiri lakukan dan kita jadikan itu dogma seolah-olah itu perintah Tuhan dan membenarkan itu menjadi satu pernyataan untuk keselamatan kita. Kita perlu renungkan dan pikirkan kembali. Dan biarlah hari ini, menghadapi hari yang baru ini, segala aktivitas kita, ingat satu hal, izinkan Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Baik apa yang kita makan dan kita minum. Baik apa yang akan kita lakukan dan kita impikan ke depan. Jangan sampai hal-hal yang sementara kita buat, kita anggap itu benar untuk Tuhan, tapi kita sementara menggantikan prinsip-prinsip yang benar yang Tuhan telah canangkan dengan cara-cara kita yang kita katakan itu hikmat ataupun kebijaksanaan. Biarlah kebijaksanaan dan kepintaran kita ditaklukkan di bawah kaki Kristus yang akan menuntun kita sepanjang hari ini dan sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kita akan segera menutup akan serangkaian ibadah kita pada sepanjang hari ini, sepanjang pagi ini. Saya minta kesediaan Oma Noni boleh tutup kita dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur limpah terima kasih kepada Bapa di sorga. Pada pagi hari ini kami sangat penuh sukacita dapat bersama-sama dalam persekutuan doa pagi subuh di dalam Osri Ministry ya Bapa. Ini karena anugerah dan tuntunan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami sudah diberkati firman yang hidup melalui hamba-Mu Pendeta James Situmorang ya Tuhan. Kami senantiasa mendengar dengan sungguh-sungguh dan kami berusaha untuk praktekkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami mendoakan untuk keluarga Pendeta James, istri dan anak-anak ya Bapa, senantiasa Engkau lindungi mereka teristimewa dalam pelayanan Bapak James dan istrinya sebagai support dalam pelayanannya ya Bapa. Senantiasa Ibu Wina Tuhan sehat-sehatkan sehingga dapat menunjang pelayanan Bapak James dan dapat mendidik anak-anaknya senantiasa dapat
dalam pendidikan anak-anak mencapai sukses dan dapat berkarya untuk kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan juga kami yang sudah hadir di pagi hari ini yang tak dapat saya sebutkan satu persatu ya Bapak, dan kepada Pak Danang dan uh, pelayan lain yang sudah mendapat tugas. Krista Rompas juga sudah mendapat bagian untuk membuka pada subuh Persekutuan Osri Ministry. Engkau berikan kesehatan dan iman percayanya selalu terpelihara di dalam namamu ya, ya Bapak. Dan tak lupa juga kami mendoakan untuk Ibu Foni Boylan yang sedang dalam pemulihan. Kami yakin dan percaya melalui pergumulannya Tuhan sudah buktikan iman percayanya selalu terpelihara kepadamu, di mana saat ini kami boleh melihat dalam kelemahan tubuh, dalam proses pemulihan, dia masih punya kerinduan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Bapak, masih banyak yang kami boleh sampaikan dalam ucapan doa penutup ini ya Tuhan. Biarlah Engkau lebih sempurnakan dan Tuhan lebih mengetahui apa yang kami butuhkan, baik pergumulan dalam rohani, pergumulan materi, dan pergumulan anak-anak, cucu-cucu kami yang belum sempurna di hadapan-Mu, Bapa. Biarlah Engkau lebih mengetahui dan Engkau yang sempurnakan. Engkau pelihara, Engkau kirimkan malaikat untuk perlindungan iman percaya yang belum sempurna ini ya Bapa. Senantiasa segala selubung-selubung yang tertutup dalam anak-anak atau menantu kami yang belum percaya kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau yang bukakan selubung terhalang dalam kehidupan anak-anak dan menantu kami yang belum sempurna di hadapan-Mu. Ada saatnya Tuhan punya otoritas untuk menyatukan iman kami dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan doa syafaat kami, doa penutup kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.